Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mamarriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-munazzahu عن الجسمية والجهة والزمان والمكان، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd. Hadirin hadirat, para peserta kajian online FB Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, ditinggikan derajatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membahas tentang satu tema untuk menyambut kedatangan bulan Maulid, untuk menyambut kedatangan bulan Rabi' al-Awwal yang sebentar lagi akan menyapa kita semua. Kajian tematik pagi ini akan mengulas tentang kekhususan atau keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kekhususan serta keistimewaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kuntum khaira ummah. Kalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat. Kalian adalah umat yang paling istimewa. Kalian adalah umat yang paling mulia, paling utama dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum mutimmuna sab'ina ummatan, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah ta'ala." Kalian wahai umat Nabi Muhammad, wahai umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah penyempurna 70 umat sebelumnya. Kalian adalah yang terbaik dan kalian adalah yang termulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Mengenai keistimewaan dan kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri menegaskan, mengabarkan kepada kita semuanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa beliau bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya." Aku diberi 5 keistimewaan, aku diberi 5 kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada satu pun di antara para nabi yang lain. Yang pertama adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi kemenangan atas musuh-musuhku dengan ditanamkannya rasa takut di hati mereka, di hati musuh-musuhku, walaupun mereka masih berjarak antara mereka dengan aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan selisih jarak 1 bulan perjalanan. Ini adalah kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan oleh Allah taala kepada para nabi sebelumnya. Kemudian yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura wa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagiku dan bagi umatku semua tanah, semua bagian bumi di belahan bumi manapun itu sebagai tempat sujud dan sebagai tanah atau tempat yang suci. Oleh karena itu, wa ayyuma rajulin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adrakathu shalah,
telah mendapati waktu sholat telah masuk, falyusolli, maka sholatlah dimanapun dia berada, asalkan tempatnya bukan di WC, bukan di tempat-tempat yang najis, tetapi dimanapun, tidak harus di masjid. Maka Nabi Muhammad SAW dan umatnya boleh melakukan sholat dimanapun mereka berada dan tidak harus di masjid, tidak harus di musola. Ini adalah kekhususan, ini adalah keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah SAW dan juga kepada umat beliau. Karena umat-umat Nabi terdahulu, para Nabi terdahulu, umat-umat mereka, jika mereka melakukan sholat, maka diharuskan pada syariat ketika itu, pada hukum ketika itu, mengharuskan mereka, hukum yang Allah turunkan kepada mereka, mengharuskan mereka, mewajibkan mereka untuk melakukan sholat di bangunan yang khusus dibangun untuk melakukan sholat. Kalau dalam istilah sekarang adalah masjid. Kalau dalam istilah para umat-umat Nabi terdahulu ada yang disebut sauma'ah, ada yang disebut dijamakkan menjadi sawami', ada yang disebut dengan bi'ah, dijamakkan menjadi bi'a'. Ini semuanya adalah tempat-tempat yang khusus dibangun untuk melakukan sholat. Umat-umat para nabi terdahulu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syariat mereka ketika itu untuk melakukan sholat kecuali di bangunan yang memang khusus dibangun untuk melakukan sholat. Tidak bisa sholat di pinggir jalan, tidak bisa sholat di padang pasir, tidak bisa sholat di rumah, tetapi harus melakukan sholat di bangunan-bangunan yang memang dibangun khusus untuk melakukan sholat. Jadi umat-umat Nabi terdahulu kalau mereka dalam perjalanan, kemudian waktu sholat telah tiba, sementara mereka di tempat di mana mereka berada dalam perjalanan itu, mereka tidak mendapatkan atau tidak menemukan sebuah masjid, dalam istilah kita sebuah bangunan yang khusus dibangun untuk sholat, maka sholat mereka ditunda terlebih dahulu sampai kemudian mereka menemukan bangunan yang memang dibangun khusus untuk melakukan sholat di dalamnya. Kemudian yang ketiga, sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bala tentara beliau, para sahabat beliau, di dalam sebuah peperangan menghadapi musuh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, siapapun di antara musuh-musuh mereka, lalu mereka diberi anugerah kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka halal bagi Rasulullah dan para umatnya ketika itu, para bala tentaranya ketika itu, untuk mengambil harta rampasan perang. Ini dihalalkan bagi beliau dan para sahabatnya, dan bagi kita semua, bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan umat-umat nabi-nabi terdahulu, ketika mereka perang melawan musuh-musuh mereka, maka harta rampasan musuh mereka dikumpulkan oleh para nabi ketika itu, dan kemudian ada api, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari arah langit untuk membakar harta rampasan perang itu. Jadi tidak diambil oleh mereka, tetapi dimusnahkan, ya, melalui api yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membakar seluruh harta rampasan perang yang dikumpulkan para nabi ketika itu setelah mereka mengalami atau mendapatkan anugerah kemenangan atas musuh-musuh mereka. Kemudian yang keempat, di antara keistimewaan dan kekhususan yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ila an-nasi kaffah. Para nabi sebelumku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diutus kepada umatnya masing-masing. Diutus kepada umatnya masing-masing. Bukan berarti kalau mereka diutus kepada umatnya secara khusus, bukan berarti jika ada orang dari umat lain, ya, yang kebetulan bertemu dengan seorang nabi, maka nabi itu acuh tak acuh dan tidak mau mendakwahkan Islam dan ajaran-ajarannya kepada orang yang dari selain umatnya, itu bukan seperti itu. Tetapi dinas, di wahyu, ya, wahyu yang Allah turunkan kepada mereka melalui perantaran malaikat Jibril alaihissalam, itu di situ ada keterangan bahwa nabi tertentu diutus untuk umat tertentu. Tetapi ketika dia berada di umat-umat nabi yang lain dalam satu atau dua kesempatan,
maka hal itu tidak menghalangi Nabi tersebut untuk mendakwahkan Islam kepada semua orang. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus, kata beliau, wa bu'itsu ila an-nasi kaffah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan Islam ke seluruh manusia dan seluruh jin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia dan seluruh jin, bukan hanya pada umat tertentu atau daerah tertentu. Ajaran Islam yang beliau bawa bukan hanya untuk orang-orang Arab, tetapi beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan Islam ini ke seluruh umat, ke seluruh daerah, ke seluruh belahan bumi, ke seluruh penjuru dunia. Kemudian yang kelima adalah, kata beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa u'titu syafa'ah, dan aku diberi syafaat secara khusus. Syafaat yang khusus ini adalah syafa'ah uzma. Syafa'ah uzma, karena sebagaimana kita tahu bahwa ada syafaat lain yang juga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh nabi, seluruh rasul, dan juga bahkan tidak hanya para nabi, para rasul, Allah juga memberikan hak untuk memberikan syafaat kepada para malaikat dan juga kepada para ulama yang amilun, kepada para ulama yang mengamalkan ilmu mereka. Sedangkan syafaat yang disebutkan oleh baginda Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini adalah syafa'ah uzma. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara kekhususan dan keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat dan hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan para umatnya adalah hukum-hukum dan syariat yang paling ringan, syariat yang paling mudah untuk dilakukan, syariat yang di dalamnya banyak rukhsah, banyak keringanannya. Di antara bentuk keringanan, di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, di antaranya adalah kalau umat-umat para nabi terdahulu ketika mereka diwajibkan untuk membayar zakat, zakat mal, maka yang mereka keluarkan, syariat mereka memerintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan 25% dari harta yang mereka miliki. Ini tentu sangat memberatkan. Ini tentu sangat memberatkan jika dibandingkan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala hanya memerintahkan kita di dalam zakat emas dan perak misalkan, kita hanya diperintahkan untuk mengeluarkan 2,5%. Jadi seperempatnya, seperempat dari sepersepuluh, artinya 2,5%, bukan 25%, tetapi hanya 2,5% dari keseluruhan harta yang kita miliki. Kemudian di antaranya lagi adalah syariat tayammum. Jika umat-umat Nabi terdahulu, mereka ketika mencari air di tengah perjalanan misalkan, mereka tidak mendapati air untuk dijadikan air wudhu, maka mereka tunda dulu sholat mereka sampai mereka menemukan air. Hal ini berbeda dengan syariat yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita saat ini sebagai umat Nabi Muhammad tidak menemukan air atau air itu membahayakan kita dengan bahaya yang sangat, ya, seperti yang digariskan di dalam kitab-kitab fiqih, maka kita diperbolehkan mengganti wudhu itu dengan tayammum. Maka tayammum ini adalah salah satu keistimewaan, salah satu kekhususan di dalam syariat Nabi Muhammad yang tidak dijumpai pada syariat nabi-nabi sebelumnya. Puasa yang kita lakukan mulai dari terbitnya fajar, mulai dari masuknya waktu sholat subuh sampai tenggelamnya matahari atau sampai masuknya waktu sholat maghrib, ini masih sangat ringan jika dibandingkan dengan syariat para nabi terdahulu yang memerintahkan mereka ketika itu untuk melakukan puasa sehari semalam. Ini tentu sangat memberatkan. Menghilangkan najis, ini juga adalah syariat yang sangat ringan yang Allah turunkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya diperintahkan jika ada najis di
baju kita misalkan, maka kita hanya diperintahkan untuk menghilangkan najis itu dengan air. Tetapi pada sebagian umat Nabi terdahulu, najis itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan jalan najis itu dibuang. Kalau masih tersisa, maka tempat atau baju yang masih terkena najis itu harus dipotong. Tidak bisa. Pada syariat ketika itu tidak bisa hanya dihilangkan atau disucikan dengan mengalirkan air di atasnya, membasuh baju itu dengan air. Hadirin rahimakumullah, pada sebagian syariat Nabi terdahulu, jika seseorang melakukan maksiat di malam hari misalkan, maka pada keesokan harinya di pintu masuk rumah mereka akan tertulis bahwa pemilik rumah ini pada waktu malam sebelumnya dia telah melakukan maksiat ini dan itu. Atau jika dia melakukan maksiat di siang hari, maka pada malam harinya akan ditemukan di pintu masuk rumahnya tertulis ketika itu, Allah memerintahkan malaikat untuk menulis bahwa pelaku rumah ini tadi siang telah melakukan maksiat tertentu, telah melakukan dosa tertentu. Ini tentu sangat ringan jika dibandingkan dengan kita saat ini. Kita melakukan maksiat apapun, tidak ada tanda di rumah kita, tidak ada tanda di kening kita, tidak ada tanda apapun. Ini adalah di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu seandainya ada tanda tertentu bagi orang yang telah melakukan maksiat, maka tubuh kita ini sudah penuh dengan tanda, karena kita ini adalah orang-orang yang banyak melakukan maksiat. Kita orang-orang yang bukan maksum, kita bukan orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah melindungi para nabi, memberikan kemaksuman, keterjagaan, keterpeliharaan kepada para nabi dari syirik, dari kufur, dari dosa besar dan dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Tetapi kita ini adalah manusia biasa. Jika seandainya ada tanda khusus di rumah kita atau di tubuh kita, bahwa kita ini telah melakukan dosa, maka mungkin rumah kita sudah penuh dengan tanda-tanda itu, mungkin tubuh kita sudah penuh dengan tanda-tanda itu. Alhamdulillah, aib kita masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang lain tidak bisa melihat kita sebagai pelaku dosa dan pelaku maksiat. Hadirin rahimakumullah, adapun wudu, wudu ini bukanlah kekhususan yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat Nabi kita terdahulu juga diperintahkan oleh Allah untuk melakukan wudu sebelum mereka melakukan sholat. Sebagaimana wudu adalah syarat sah sholat di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wudu itu juga adalah syarat sah sholat di kalangan umat-umat para nabi terdahulu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan al-ghurrah wat tahjil, al-ghurrah wat tahjil di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ghurrah ini adalah tanda khusus yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda cahaya yang berseri-seri di muka seseorang karena dia telah berwudu dan melebihkan batas-batas muka. Dia melebihkan batas-batas muka, dia lebihkan ketika membasuh muka. Dia tidak hanya membasuh batas-batas muka, tetapi lebihkan di atas itu. Ini namanya ghurrah, dan ini bekas wudhu kita, bekas basuhan kita terhadap wajah kita ketika wudhu, ini akan diganti, akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah cahaya yang berseri-seri, yang bercahaya, yang ada pada wajah kita kelak pada hari kiamat. Begitu juga at-tahjil. At-tahjil ini adalah tanda khusus berupa cahaya yang sangat terang benderang yang ada di tangan dan kaki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka melebihkan basuhan tangan melebihi dari batas-batas tangan. Mereka melebihkan basuhan tangan sampai ke atas siku-siku. Mereka melebihkan basuhan kaki sampai pada lebih dari batas mata kaki, mereka basuh sampai di atas mata kaki. Ini nanti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan tanda. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk memberikan tanda berupa cahaya yang sangat terang benderang pada wajah mereka yang disebut dengan al-ghurrah,
dan pada tangan dan kaki mereka, kaki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berupa cahaya yang sangat terang benderang. Dan dengan tanda itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengenali siapa di antara orang-orang ketika itu yang menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menjadi tanda yang membedakan antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat para nabi terdahulu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku, kata beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya pada wajah, tangan dan kaki mereka, min atharil wudu, yang disebabkan oleh bekas basuhan air wudu. Rasulullah akan langsung mengenali siapa di antara orang-orang ketika itu yang berkumpul pada hari kiamat yang merupakan bagian dari umat beliau dan yang bukan, dikenali dari al-ghurrah wat tahjil, yang merupakan kekhususan, keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kekhususan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa beliau adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Beliau adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Kemudian penjaga pintu surga mengatakan, "Siapa yang mengetuk pintu ini?" Rasulullah kemudian menjawab, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian malaikat penjaga pintu surga mengatakan, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Rawahu Muslim. Kepada engkau, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus untukmu aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga ini kepada siapapun sebelum engkau, wahai Muhammad. Hadis riwayat Imam Muslim. Di antara kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kekhususan yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperti apa yang ditegaskan oleh baginda Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah." Nahnu al-akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Kita adalah umat yang terakhir, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnul akhirun. Tetapi di dalam penggalan hadis berikutnya Rasulullah menegaskan as-sabiqun. Tetapi kita artinya beliau bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah as-sabiqun, adalah umat yang pertama kali dipersilahkan masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah an ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil umami wa akramiha 'ala Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kajian menjelang bulan Maulid. Insyaallah Kamis depan kita masih mengupas tentang hal-hal seputar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, rasul yang paling utama, makhluk yang paling dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuhallil wa nusalli 'alan nabi, la ilaha illallah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.